Assalamualaikum Pak Mus. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah dalam kondisi sehat. Berkat doanya teman-teman yang berada hampir sehat bisa bertemu kembali dengan rumah kita. Alhamdulillah. Baik Pak Mus begini. Nah, sebelum Pak Mus melakukan coaching, Ya. sebagai awal saya menanyakan beberapa pertanyaan. Ya. Nah, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Gini ya Pak, pada coaching hari ini coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian nanti bagaimana Pak Mus memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Gitu ya Pak ya. Baik, pertanyaan yang pertama nih Pak, yang akan saya tanyakan pada Pak Mus, kompetensi apa yang akan dikembangkan Pak Mus dalam coaching ini? Oke, yang akan saya kembangkan di proses coaching ini nanti bersama Bu Sati ya. Saya ingin mengembangkan pertama tentang presence, yaitu pemenuhan kehadiran penuh bersama coachee. Yang kemudian saya juga akan mengembangkan berkaitan dengan pertanyaan berbobot sehingga nanti coachee dapat memunculkan ide-ide kreatif, ide-ide untuk menyelesaikan daripada masalah yang ada pada diri coachee. Oke. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua nih, kompetensi yang mana yang ingin Pak Mus kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi? Spesifiknya saya akan mengembangkan berkaitan dengan bagaimana saya akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee agar coachee itu tadi seperti yang disampaikan saya awal bahwa supaya coachee dapat memunculkan ide bagaimana coachee dapat menyelesaikan masalah-masalahnya. Itu yang saya kembangkan, spesifiknya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, indikator apa dan bagaimana yang diinginkan Pak Mus dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee dapat menyampaikan masalah sekaligus menemukan solusi daripada masalah seperti itu dengan dorongan pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada coachee. Baik Pak, demikian dulu ya Pak observasinya. Kali ini silahkan nanti Pak Mus melakukan coaching bersama Bu Sakti sebagai coachee. Kita cukup sampai di sini dulu. Oke. Sakti sini. Oh iya Pak. Terima kasih Pak Mus. Ya. Silakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih Pak Mus, kabar saya alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana kabar Pak Mus? Alhamdulillah sehat juga berkat doanya teman-teman dan keluarga bisa bertemu kembali dengan Bu Sakti. Baik gini, dengar-dengar Bu Sakti ingin ngobrol dengan saya, ingin membicarakan sesuatu, betul kan? Iya Pak Mus, saya ingin bisa dari hati ke hati tentang apa yang saya temui. Semoga nanti harapannya Pak Mus bisa membantu nanti apa yang bisa jadi masalah saya. Oke, yang ingin Bu Sakti selesaikan dari permasalahan Bu Sakti, nah kita berbicara di sini apa yang ingin Bu Sakti inginkan dari pembicaraan kita nanti. Ya intinya harapan saya ketika nanti setelah dari pembicaraan kita saya mendapatkan solusi dari apa yang masalah saya temui dan bisa meringankan lah beban yang saya hadapi Pak Mus. Memang yang permasalahan besar itu apa? Bisa rasanya kok masih ganja, bisa belum menyelesaikan, belum menemukan solusi. Apa sebenarnya apa? Begini Pak Mus, saya itu punya masalah dengan beberapa siswa saya yang kebetulan
saya itu di kelas 5 Pak Mus, kok sampai dengan kelas 5 kok ada siswa saya Pak Mus yang sampai saat ini kok belum bisa membaca, bahkan huruf saja masih bingung Pak Mus. Saya juga ada kelas 5 loh Pak Mus itu. Iya. Iya. Memang kalau dipikir secara logika ya, kok bisa ya? Iya, maka dari itu waktu dari jalan kelas 1 kan ya memang dia itu memang di beberapa kelas ya memang apa itu namanya tinggal kelas. Jadi ya Jadi bisa saya garis bawahi bahwa permasalahan Bu Sakti itu adalah berkaitan dengan anak didiknya yang Betul. sampai kelas 5 Iya, kok betul. belum bisa membaca. Iya, betul Gitu, sekali. nggih? Iya nih Pak Mus, Nah. betul sekali. Kemudian kemudian kira-kira percakapan kita nanti ya ingin Bu Sakti ingin punya solusi apa hasil dari pendidikan kita, Bu Sakti inginnya apa? Saya ya ingin intinya ya seperti tadi Pak Mus, intinya adalah saya bisa sedikit apa itu meringankan apa yang sudah saya tempuh, apa yang sudah saya lakukan dengan anak didik saya pada titik yang tidak masalah itu supaya dia terpecahkan begitu Pak Mus. Tapi yang Bu Sakti inginkan dari pendidikan kita nanti, Bu Sakti punya solusi Iya, laras supaya anak didiknya itu bisa berkembang cara belajarnya sehingga mereka bisa belajar ya, Iya, bisa paling bisa membaca. untuk menyesuaikan. Tapi Iya, menyesuaikan iya, dengan yang betul. lain yang sudah Iya. pintar membaca Iya, ya. lah, iya, laras Nah, Pak oke. Mus. Sebentar, kemudian Bu Sakti tadi Bu Sakti menyampaikan kalau ada anaknya yang kurang bisa membaca. Iya. Yang saya ingin tahu sementara ini yang Bu Sakti lakukan dalam pembelajaran khususnya berkaitan dengan membaca, yang Bu Sakti lakukan itu yang seperti apa? Yang sudah saya tempuh itu juga beberapa macam ya Pak Mus. Satu, saya sudah memberikan dia pembelajaran juga di luar jam pembelajaran ya Pak. Ketika setelah jam pembelajaran saya mencoba membantu, kemudian juga saya mencoba dengan bermain kartu, entah itu kartu huruf, kartu entah dari suku kata, penunjuk kata. Setelah itu kemudian pendampingan individu itu sendiri, saya mendekati anak tersebut, problem apa yang dihadapi, kemudian saya mencoba memasuki dari masalah pribadinya. Kemudian yang ketiga, saya mencoba dengan cara dikte Pak Mus. Jadi beberapa metode itu yang saya lakukan Pak Mus. Sebenarnya sudah bagus ya metode Iya, yang sudah iya, digunakan iya, dari iya, mendikte, iya. dari Iya. menggunakan kartu Iya, iya. kemudian cara apa lagi. Nah, yang saya tanyakan kembali, Bu Sakti pernah nggak mencoba hal-hal baru berkaitan untuk merubah daripada pembelajaran? Saya pernah Pak Mus dengan saya perlihatkan beberapa itu Pak Mus slide video itu juga dia suka, dia penuh semangat begitu. Ini seperti itu iya. Begitu. Itu mencoba hal baru semacam itu ya? Iya, iya. Pernah nggak mencoba untuk melibatkan orang lain supaya jadi Bu Sakti itu tidak sendirian? Iya. Nah, itu kan tugas berat toh Iya, untuk iya, mengajarkan anak. Iya. Kalau hanya fokus di sekolah kan Iya, tentunya betul. butuh waktu Iya. yang banyak. Nah, kira-kira Bu Sakti pernah nggak untuk melibatkan orang lain? Iya Pak Mus, saya berencana ini akan melibatkan tentunya adalah orang tua Pak Mus, orang tua peserta didik di mana beliau akan saya minta untuk terlibat aktif, terlibat langsung dalam proses pembelajaran tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah, bagaimana nanti para orang tua ini akan memantau pembelajaran ketika anak di rumah membantu. Jadi ininya ya sedikit meringankan lah begitu Pak Mus. Berarti Bu Sakti sudah punya rencana itu Iya, ya? iya, Sudah punya sudah. rencana Iya, betul. kalau ingin melibatkan dengan orang tua. Betul Pak Mus ini. Nah, terus prosesnya gimana supaya orang tua itu bisa terlibat dalam pembelajaran Bu Sakti? Ya intinya rencana saya tetap yang pertama tetap memanggil Pak Mus. Saya akan manggil orang tua, saya minta untuk hadir ke sekolah, kemudian nanti kita berbicara dari hati-hati, saya menyampaikan permasalahan, nanti kemudian saya akan memberikan apa itu intinya solusi ketika nanti anak bagaimana nanti belajar di rumah. Begitu Pak Mus. Sebenarnya sudah bagus ya rencananya Insya Allah, Pak tapi Mus, berkaitan insya Allah. dengan bagaimana mengajarkan anak belajar supaya mereka Iya. bisa membaca dari Iya, kelas 5 iya, toh. iya. Memang Iya, dengan betul, Pak Mus. pelibatan dengan Iya, orang betul, lain. betul. Nah, kemudian dari rencana itu supaya rencana itu bisa berjalan lancar kan harusnya dari pribadi sendiri punya Iya. komitmen. Nah, komitmennya apa aja itu? Saya boleh tahu. Komitmen saya ya intinya satu supaya anak itu
bisa menyesuaikan. Intinya bisa membaca dulu, waktu sudah membaca, menurut kemudian kemudian dia bisa menyesuaikan, paling tidak bisa mengikuti lah pembelajaran yang diberi Nabi SAW. Bagus. Bagus. Nah, kira-kira kapan rencana pusat akan melaksanakan ini? Ya insya Allah mungkin minggu ini Pak Mus, pokoknya minggu ini harus terlaksana karena saya sudah, wah ini sudah betul-betul ya harus saya laksanakan di sini biar cepat terselesaikan Pak Mus. Secepatnya ya, Ya, karena dapat secepatnya juga ya. iya, Oke, iya. saya dukung. Semoga Amin, apa yang amin. pusat direncanakan, Amin. yang sudah beli komitmen dari Iya, Pusati terima kasih, untuk Pak. mengajarkan anak supaya bisa membaca, bisa mengikuti dengan yang lain. Semoga berjalan lancar, Amin. bisa menghasilkan anak-anak yang lebih bagus lagi. Amin, 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 amin. Oke, jadi Terima kasih, Pak. sekali lagi semoga berjalan lancar. Ya, Pak. Nanti kalau ada sesuatu bisa koordinasi dengan teman-teman. Siap, Ya, siap Pak Mus. Ya. Jangan malu-malu untuk berkoordinasi. Siap Pak Mus. oke? Ya. Terima kasih sekali Pak Mus, waktunya hari ini sudah Ya, ya, Pak. berbincang dengan kami Oke. untuk menyelesaikan segala masalah yang saya hadapi. Semoga dengan pembicaraan kita akan mendapat manfaat. Amin, amin, amin Pak Mus. Ya, terima kasih sekali Pak Ya, Mus sudah membantu waktunya. Yeay. Selamat siang Pak Mus. Selamat siang Bu. Ya ini tadi saya melihat Pak Mus Ya. sudah melakukan coaching ya Ya, bersama betul, Bu betul, Sakti. betul. Ya. Nah tadi saya lihat di dalam coaching itu Bapak sudah melakukan percakapan dengan Bu Sakti. Nah, sebelum kita tutup ya Pak, karena ini kan rangkaian dari observasi di mana kita melakukan setelah pra-observasi, kemudian dengan melakukan coaching, selanjutnya kita ada pasca observasi. Nah, sebelum kita tutup acara supervisi ini, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak. Ya. Ya, terkait dengan coaching yang Bapak lakukan tadi bersama Bu Sakti. Ya, yang pertama itu apa saja yang sudah Pak Mus lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang telah dilakukan tadi Pak? Oke. Yang saya rasakan dalam menyampaikan coaching, saya sudah melaksanakan kegiatan coaching itu sesuai dengan Alifirta, yaitu menanyakan tujuan kegiatan, diskusi, kemudian mengidentifikasi dari masalahnya, kemudian menanyakan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coach, kemudian sampai bentuk tanggung jawabnya apa sebagai coach itu sendiri dalam mencari masalahnya supaya terselesaikan. Selain itu juga saya sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach itu dapat memunculkan solusi-solusi yang bagus untuk masalahnya sendiri. Oh iya, oke Pak. Menurut saya sebagai observer tadi mengamati ketika jenengan dan Bu Sakti melakukan percakapan coaching itu betul yang jenengan katakan bahwasanya jenengan sudah melakukan tahapan-tahapan dari tirta tersebut. Nah, sebelum itu Pak, Bapak juga sudah menggali coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Sakti. Nah, sehingga Bu Sakti itu menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, coaching tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip tirta ya Pak ya. Ya. Kemudian Pak, pertanyaan terakhir ini. Ya. Pertanyaan terakhir itu sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin Bapak tingkatkan lagi dalam kegiatan coaching selanjutnya? Melihat dari yang sudah Bapak lakukan tadi bersama Bu Sakti. Setelah dari pengalaman tadi saya melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya kembangkan untuk kedepannya agar kegiatan coaching selanjutnya, misalkan bersama tanya lain saya bisa meningkatkan kembali, yaitu kompetensi berkaitan dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu yang akan saya kembangkan kembali agar si coaching selalu dapat memunculkan ide-ide solusinya, memunculkan ide sehingga memunculkan solusi terhadap masalah yang ada pada dirinya. Betul. Ya, seperti itu berarti langkah-langkahnya sudah sesuai, kemudian rencana-rencananya sudah terlaksana. Baik Pak. Begitu saja Pak untuk percakapan pasca observasi ini ya Pak ya. Terima kasih ya Bu ya. Ya, nanti kita bisa ketemu lagi di coaching selanjutnya. Baik.
Monggo kita kembali lagi ke ruang guru. Ya, terima kasih. Ya. Bu Sapi, sini. Ya Pak. Ya Pak Mus. Selamat siang Pak Mus. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Mus, kabar saya baik, sehat. Bagaimana kabar Pak Mus? Alhamdulillah, berkat doanya, Bu Sapi dan teman-teman semua pada saya kita mampu sehat dapat memberikan bantuan. Alhamdulillah Pak Mus. Ini saya mau bertanya nih, Iya Pak Mus. rencana kan Bu Sapi mau melaksanakan coaching Ya, dengan BK itu loh. Iya, terus Pak Mus. Nah sebelum coaching ada hal yang ingin saya tanyakan. Ya. Boleh apa enggak ini? Boleh sekali Pak Mus, boleh monggo. Jadi saya akan menanyakan tentang motif penilaian berkaitan dengan coaching ini. Nanti saya akan berusaha mengamati proses coachingnya Bu Sati Siap. yang akan bersama Bu Mutika Iya, terkait dengan permasalahan yang Bu Mutika sampaikan nanti. siap Pak Mus. Nah dalam hal ini saya akan memberikan topik penilaiannya nanti adalah berkaitan dengan apakah proses coachingnya nanti sesuai dengan alur kita atau tidak. Kemudian bagaimana Bu Sakti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kita sebagai coaching nanti bisa mengungkapkan solusi dengan sendirinya tanpa bantuan daripada Bu Sakti. Siap. Nah kemudian jangan lupa ya nanti dalam proses coaching juga nanti Bu Sakti bisa disesuaikan dengan prinsip-prinsip kemitraan, proses kreatif dalam menyampaikan pertanyaan dan juga memaksimalkan potensinya ada pada Bu Mutika itu sendiri. Siap Pak Mus. Kemudian pertanyaan pertama yang saya sampaikan, sebenarnya kompetensi apa yang ingin Bu Sakti kembangkan dalam proses coaching ini? Terima kasih Pak Mus. Tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang ingin saya harapkan nanti ketika nanti saya melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Mutika adalah satu present, jelas. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Bagaimana nanti saya mendengarkan Bu Mutika menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang terakhir tentunya adalah pelaksanaan yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu. Nah, dari kompetensi yang Bu Sakti sampaikan tadi ada desain, kemudian ada pendataan pertanyaan berbobot. Nah sebenarnya yang ingin dikembangkan secara spesifik itu apa dari Bu Sakti? Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif Pak Mus. Jadi saya di sini saya akan mendengarkan pada nanti Bu Mutika mengeluarkan kesusahannya, kemudian nanti kita akan mencari solusi bersama. Seperti itu Pak Mus. Ya. Terus indikator dari Bu Sakti sendiri kalau mau menentukan konsultasi saya berhasil, itu indikatornya apa dalam proses coaching nanti? Indikatornya komunikasi yang baik Pak Mus. Komunikasi yang baik Komunikasi antara- antara saya dengan coaching nanti apabila nanti ada dibalik nanti di antara saya dengan Bu Mutika. Oke, Menghasilkan titik temu dari permasalahan yang dihadapi. ya, dari dari apa yang bisa disampaikan bisa saya tangkap sehingga nanti saya bisa mengamati dengan detail sesuai dengan indikatornya. Ya, kalau Siap, indikatornya siap. sesuai berarti ini Siap. prosesornya sudah jelas. Siap, Ya. ya, Pak Mus. Rencana mau di mana ini Pak? Ini nanti kita mau cari tempat Pak Mus biar nanti juga berbicaranya enak, nyaman Oke. ketika nanti Bu Mutika juga menyampaikannya biar secara leluasa. Begitu Pak Mus. Ya. Ya, selamat ya. Ya. Nanti kalau Ya, Pak Mus. sudah mau melaksanakan saya calling saya. Siap Pak Mus, nanti segera nanti saya laksanakan. Oke. Ya. Silakan. Ya, Pak Mus. Bu Sakti. Halo Bu Mut, halo. Dari mana ini? Ini tadi dari kelas Bu. Alhamdulillah. Sini Bu. Ya. Boleh saya duduk di sini ya? Boleh, silakan Pak Mus, silakan monggo Pak Mus. Maaf Bu, ini sedikit mengganggu. Ya. Bentar saja Bu. Ya. Mengganggu waktu ibu ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ini Bu. Silakan monggo Bu. Jadi saya itu ada sedikit
apa ya yang mengganggu dalam pikiran saya ini Bu. Begini, dalam pembelajaran khususnya bahasa Indonesia ini ya, saya dan teman-teman itu masih menggunakan pembelajaran yang masih konvensional begitu ya. Jadi kami masih lebih menggunakan yang pertama ya buku teks ini. Buku-buku dari pemerintah itu kami gunakan dalam pembelajaran dan kami apa ya tapi dengan ceramah Bu. Itu kan sepertinya anak-anak itu kurang apa ya kurang antusias dalam melakukan pembelajaran, sehingga saya merasa pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah kita itu ya selama kelas saya itu dan juga teman-teman itu masih sangat konvensional, dan anak-anak itu apa ya tadi selain apa kurang antusias, mereka juga dengan bahasa Indonesia itu agak kurang termotivasi gitu Bu. Nah itu menjadi beban pikiran saya saat ini dan teman-teman gitu Bu. Dari itu ya, dari permasalahan tadi yang Bu Mutrika sampaikan ke saya, ini adalah tadi masalah anak-anak ya Pak, ya Bu Mutrika yang dimana anak-anak tadi pembelajaran Bu Mutrika yang menurut Bu Mutrika itu konvensional, dimana anak-anak kerja masih, kemudian anak-anak tidak semangat, kemudian beberapa hari permasalahan ditemui di kelas panjenengan. Kemudian selama ini Bu Mutrika apakah sudah melakukan pembelajaran dengan metode-metode yang Bu Mutrika lakukan? Sebenarnya sih kami sudah berdiskusi ya, kami kan karena di sekolah kita kan ada juga guru bahasa Indonesia ya Bu ya. Nah kami malah sepakatnya tuh hanya terpacu pada buku teks saja Begitu ya, tidak mencoba dengan cara yang lain. Nah kami sempat kemarin saya tuh pada saat pembelajaran puisi itu saya menggunakan pensil turnamen itu loh Bu ya, itu. Jadi anak-anak itu saya sediakan kartu apa namanya pertanyaan, kemudian mereka mencari jawabannya dengan apa itu potongan-potongan kertas yang kami sediakan seperti itu. Sebenarnya waktu itu anak-anak agak antusias gitu Bu. Tapi kembali lagi ketika pembelajaran selanjutnya saya kembali lagi ke buku teks dan tepatnya hanya di LKS sama buku teks dari pemerintah itu Bu. Iya. Bu Mutrika, dari tadi yang saya sampaikan sebetulnya Bu Mutrika sudah mencoba ya, mencoba dengan metode lain, dengan teknik lain, usaha Bu Mutrika panjenengan lakukan ketika di kelas untuk pemberian pemateri pembelajaran. Sebenarnya sudah menurut saya sudah apa yang akan Bu Mutrika sudah baik, sudah bagus. Kemudian apa yang Bu Mutrika harapkan ketika panjenengan tadi menggunakan metode tadi, apa yang panjenengan harapkan dari usaha tadi panjenengan? Ya harapannya itu kalau saya menggunakan metode yang baru ya, itu anak-anak itu lebih apa ya ingin pembelajaran itu dilanjutkan dengan seperti itu. Jadi ketagihan dalam belajar bahasa Indonesia gitu lebih. Nah kemarin saya sempat sih ngobrol bersama dua teman saya yang bahasa Indonesia, Bu Susi dan Bu Nurul itu gimana kalau kita membuat apa ya semacam program mencari apa metode-metode yang baru dalam belajar bahasa Indonesia. Sebenarnya kan di apa itu di sosial media juga banyak ya yang sudah melakukan itu. Kemudian di PMM juga sudah ditambahkan sekali. Memang saya itu banyak sekali kita bisa mencari sumber-sumber yang bisa kita manfaatkan untuk membantu panjenengan ketika nanti di materi panjenengan. Kemudian Bu Mut, seperti yang sudah panjenengan lakukan tadi, apakah ada perubahan ketika anak-anak tadi ketika panjenengan memberikan metode yang lain tadi? Nah, ada Bu, anak-anak itu terus Bu besok ini lagi ya di Luar biasa berarti di materi yang selanjutnya kan setelah puisi ini kan ada prosedur ya Bu ya. Dan mungkin nanti saya di situ akan menggunakan metode-metode baru Bu. Nanti saya mau apa ya mencari beberapa contoh metode yang mungkin bisa kita terapkan di pembelajaran bahasa Indonesia nanti, dan teman-teman saya juga nanti akan saya ajak diskusi kira-kira kalau seperti ini
nanti jalan nggak ya di kelas kita gitu. Pertama kan kalau bahasa Indonesia kan ibu kerja sendiri ya, materi itu hanya kalimat-kalimat terus mungkin membosankan sekali. Tinggal kita bagaimana nanti iya kembangnya iya ya. seperti itu Nah, Bu. kemudian dari tadi yang sudah sempat yang sampaikan, apakah mungkin Bu Mutrika ingin melibatkan atau apa itu ada kerjasama dengan pihak lain supaya panjenengan nanti itu bisa tercapai apa yang panjenengan harapkan? Iya Bu, saya selain saya nanti mencari sendiri atau informasi kemudian sumber-sumber belajar lain, saya mau melibatkan teman-teman saya itu tadi, khususnya yang bunurul dan fisik itu nanti. Nah nanti dalam pembelajaran itu akan kita coba dulu bertiga dulu. Kira-kira kalau materi ini cocok enggak ya kalau pakai ini. Nah itu harapannya dengan apa yang sudah kita rencanakan kita terapkan, anak-anak itu nanti bisa apa ya, ternyata bahasa Indonesia itu menyenangkan gitu ya, loh. tidak membosankan ya, ya, tidak cuma betul kalimat sekali, ya, terus. Nah, jadi saya tetap akan memberikan teman-teman saya dan kami saling dalam satu rumpun itu harapannya bisa kerjasama kolaborasi seperti itu, ada masukan kemudian saya juga memberikan masukan gitu. Nah, seperti itu sih Bu. Kemudian Bu Mut, ini dari tadi yang tadi sampaikan, rencananya kapan itu mau dilaksanakan ketika nanti panjenengan bisa melibatkan lain dalam membantu masa panjenengan? Secepatnya Bu, kebetulan ini kan materi sudah habis yang puisi ya, ini kan sudah mau beralih ke prosedur. Nah mungkin di pembelajaran besok ini saya di awal akan melakukan saya buat dulu rencana pembelajarannya dulu, nanti di situ saya akan menerapkan metodenya, kemudian dalam waktu dekat ini kan Bu, berarti minggu depan itu sudah masuk materi karena kemarin sudah sumatif, sudah saya berikan ulangan harian pada anak-anak itu. Nah besok pada pembelajaran awal itu saya ini kan sudah mulai menyusun Bu, biar pembelajaran saya susun, kemudian nanti saya cari metodenya, tapi mungkin sebelum itu saya mau diskusi dulu sama teman-teman besok dan hari Selasa kan pas pembelajaran saya. Nah saya akan coba untuk menggunakan metode-metode yang sudah kami cari. Luar biasa, tadi sudah memaparkan rencana, kemudian apa yang harus panjenengan laksanakan. Kemudian Bu Mut, ini komitmen Anda tentang tadi program yang panjenengan rencanakan, kemudian yang ingin panjenengan laksanakan, komitmen Anda bagaimana? Saya pokoknya dalam satu rumpun itu kita bisa kerjasama. Yang jelas komitmen itu kolaborasi Bu. Betul sekali. Ya, kita kan sama-sama iya, tiga saya dan dua teman saya itu kan sama-sama dalam bidang bahasa Indonesia. Nanti saling melengkapi, apa yang kurang dari saya, apa yang kurang dari mereka, nah kita lengkapi bareng-bareng. Nah, harapannya kita bisa mengepalkan tangan kita bareng-bareng untuk mencapai kolaborasi yang maksimal seperti itu Bu. Dan luar biasa, Bu Mutrika, tadi saya mendengar dari awal hingga akhir tujuan panjenengan, permasalahan panjenengan, rencananya sudah luar biasa, sudah menuntut. Harapannya semoga nanti apa yang panjenengan rencanakan bisa berjalan dengan baik. Amin. Kemudian tadi yang saya panjenengan segera laksanakan dapat tercapai dan dapat maksimal. Anak-anak dapat menerima dengan manfaat dari yang panjenengan rencanakan. Terima kasih banget Bu. Ini saya terus Sama-sama. yang menjadi beban saya dari kemarin Tidak tuh apa-apa. saya membantu. gini Bu, apakah nanti teman-teman saya mau atau tidak? Insya Ini Allah, masih insya Allah iya, tetap iya. dengan rencana Tetap yang akan baik. saya dekati dulu teman-teman saya, kemudian kami soalnya kan permasalahannya sama gitu. Iya, betul. Harapannya nanti kita bisa kolaborasi dan saya itu kerjasama itu gini Bu, takutnya itu langkah yang akan saya lakukan itu nanti ada salah gitu loh. Iya. Makanya saya tuh Ada satu begini, artinya iya, tidak nanti bisa kan dengan beda-beda. lainnya. Nah, Betul, iya, betul. kalau menurut Ibu seperti itu bagaimana gitu loh, kalau saya itu Luar merasa biasa saya itu, sudah bagus menurut saya. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu ya Sama-sama. sudah memberikan Semangat, pencerahan luar bagi biasa. saya nggih. Terima kasih. Nanti harapannya saya bisa Percayakan melaksanakan. ke saya. Nggih, matur nuwun Bu. Sama-sama. Nggih. Ini Bu, salah satu Iya Pak. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik, sehat. Sudah selesai melaksanakan semua tadi ya? Alhamdulillah tadi sudah bersama dengan Bu Mutrika, coaching yang saya lakukan. Aku boleh tanya ini, tadi kan saya mengatur mengenai kesehatan dan pastinya yang apa yang
apa yang sudah dimunculkan? Alhamdulillah tadi pelaksanaan coaching yang saya lakukan dengan Bu Mutrika sudah harapannya sudah sesuai apa yang diminta pada alur Aptita, di mana saya tadi sudah minta tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana, aksi dan tanggung jawab. Betul ya. Tadi juga saya sudah mengamati dengan hati, ternyata pusat juga sudah melaksanakan coachingnya dengan alur cerita, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksinya, sampai menanyakan tanggung jawabnya coach itu pada rencananya. Selain itu juga pusat juga sudah menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat stimulus sehingga mereka coach itu sendiri memberikan solusi-solusi, ya, mendapatkan solusi dari dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Betul, Pak. Nah, kemudian dari kegiatan coaching tadi tentunya sudah berkembang. Tadi apa lagi yang perlu dikembangkan lagi untuk ke depan? Ya tadi yang perlu dikembangkan adalah apa itu untuk present, kemudian untuk rasa percaya diri, untuk komunikasi, kemudian ya seperti itu yang perlu dikembangkan. Itu ya. Oke. Semoga untuk ke depan Pusati dapat meningkatkan kualitasnya berkaitan dengan coaching, bisa menjadi sumber inspirasi buat teman-teman, bisa mencari solusi-solusi terhadap masalah-masalah teman-teman. Siap Pak, siap. Semangat ya. Siap Pak. Jadi yang saya dapat sampaikan, kita terima kasih Pak Mus hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Matur suwun Pak Mus waktunya. Nggih. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Mus? Alhamdulillah sehat Bu, sehat alhamdulillah. Hari ini hanya saja sedikit agak panas Bu. Ya, panas cerah, alhamdulillah ini Iya. cuaca sangat mendukung. Iya alhamdulillah. Baik Bu Mus. Bu Mus, sebelum Anda melakukan coaching, sebagai awal saya di sini akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Bu Mus berkaitan dengan nanti yang akan dilaksanakan oleh Bu Mutrika. Iya baik. Coach yang nanti dilaksanakan. Saya ingin mendiskusikan tentang rubrik yang kita laksanakan penilaian tentang hari ini. Pada hari ini nanti saya akan mengamati bagaimana panjenengan dengan teman panjenengan melakukan kegiatan coaching, di mana nanti harapannya dapat melaksanakan sesuai dengan alur dikta yang diharapkan pada kemudian memberikan tentunya adalah kemudian memberikan pertanyaan berbobot kepada coach sehingga nanti coach bisa mencari apa yang terjadi permasalahannya. Ya, jangan lupa juga nanti intinya disesuaikan apakah nanti yang sudah laksanakan saja sudah dari kita. Ya baik Bu, nanti saya laksanakan. Jadi kompetensi yang ini saya kembangkan di sini adalah saya ingin presence itu. Kemudian yang Kenapa kedua, Bu Mut kok pengen present gitu? ya terkadang itu kalau saya itu diajak curhat itu terkadang itu pikiran saya juga kan sedang kemana-mana gitu Bu. Banyak Jadi, sekali yang ya, yang yang perlu ada di disediakan, benak Bu. saya. Ya, Nah, betul sekali. sebagai coach kan ya Bu ya, karena ada teman yang membutuhkan apa namanya obrolan, jadi saya itu ingin menghadirkan penuh diri saya ketika ada teman saya yang sedang mengungkapkan keluh kesah mereka pada saya, dan syukur-syukur nanti ada solusi ke situ. Bagus Ya, bagus. Kemudian Bu Mutrika pertanyaan kemudian yang terakhir indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan oleh Bu Mutrika dalam pelaksanaan proses coaching ini. Nanti saya ingin mengembangkan yang bagian present tadi, kemudian nanti harapannya saya juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching ya. Kemudian nanti harapannya dari percakapan yang akan kami lakukan nanti dapat menghasilkan solusi, terutama untuk coach itu sendiri, dan harapannya solusi itu dapat berhasil dan bisa dilaksanakan dengan baik seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Mut. Baik, setelah ini silakan
karena kita sudah melaksanakan pra-observasi ya Bu Mutia, nanti setelah ini silahkan monggo panjenengan nanti bisa melakukan coaching dengan coach, silahkan panjenengan melaksanakan dengan baik, semoga harapannya dapat menemukan atau dapat menyelesaikan permasalahan yang ada Bu coaching. Ini kan dia Bu Mut, terima kasih Bu Mut waktunya. Terima kasih Bu Mut. Di pause. Ya. Sing aja kali ya Pak? Ya, sing aja ya. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum Bu Mutrika, sehat. Iya, alhamdulillah sehat. Gimana Pak hari ini? Ini Bu, saya mohon waktunya ya, mungkin di sela-sela kesibukan itu. Saya ingin ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Oh, baik. Apa Pak kira-kira ingin disampaikan? Ini loh, selama ini kok saya merasa pembelajaran yang saya laksanakan Iya. kok kayaknya anak-anak itu nggak semangat loh. Nggak semangat, kadang-kadang malah bicara sendiri, ngobrol sendiri, sehingga seolah nggak begitu menyenangkan itu loh pembelajaran saya. Nah, kira-kira kalau anak-anak seperti itu, kenapa itu Pak? Mungkin Pak Mus tahu mungkin kenapa terjadi seperti itu? Saya rasa mungkin ya, mungkin berkaitan dengan pembelajaran saya atau mungkin ya yang kurang variatif gitu loh. Oh, kurang variatif. Makanya saya ingin ngobrol dengan Bu Mutrika supaya saya mempunyai apa ya solusi. Saya ingin ngobrol sama Bu Mutrika, barangkali Bu Mutrika punya pengalaman yang sama sehingga Bu Mutrika bisa memberikan apa namanya solusi terhadap saya, terhadap permasalahan saya berkaitan dengan anak yang kurang bersemangat dalam pembelajaran saya. Pak, tadi Pak Mus mengatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan Pak Mus bersama anak itu masih biasa-biasa saja. Iya, betul. Belum variatif gitu Iya, ya Pak ya. Nah, selama ini Pak, ketika jenengan bersama anak-anak itu proses pembelajaran itu yang digunakan seperti apa? Ya sementara sih karena saya kan megang agama ya, Ya. yang kebanyakan itu agama itu kadang-kadang sering bercerita, makanya kan saya tetap menggunakan metode itu, menggunakan Gitu. metode yang mungkin secara ilmu pendidikannya masih teacher center gitu loh Bu, masih berpusat pada guru. Oh, iya, Jadi iya. saya belum melaksanakan yang namanya sekarang seperti apa student center itu nggih. Iya. Iya. Oh seperti iya, itu. memang sekarang kan student center itu sangat diperlukan ya Pak. Iya. Oke. Baik Pak. Kira-kira kalau seperti itu berkaitan dengan metode kali ya Pak ya. Kalau Pak Mus mungkin pernah menggunakan metode apa itu selain yang baru mungkin, atau mungkin yang walaupun masih udah lama tapi sedikit memancing anak itu ada atau tidak? Ada pernah atau belum? Saya itu sih ada dulu waktu pembelajaran berkaitan dengan Asmaul Husna, Ya. dan saya menggunakan model kartu-kartu. Jadi kartu jodoh-jodoh itu loh. Oh iya. Jadi anak kok iya. bersemangat. Oh, Nah, gitu. tapi setelah saya ganti bahan, ganti pembahasan, saya kembali lagi ke model berceramah kembali, sehingga anak nggak semangat lagi. Berarti itu Pak Mus sudah melakukan, sebenarnya sudah pernah melakukan ya Sudah, Pak ya? pernah. Nah, Jadi itu anak yang- sering menyuruh saya sendiri, menyuruh, nah ngulang pak kembali gitu. kembali, seperti kan cara logikanya anak suka dengan metode yang saya gunakan dengan Iya. model kartu-kartu itu. Nah, dengan metode itu berarti Bapak juga menggunakan medianya itu tadi Pak. Iya, Medianya juga berbeda ya. Iya. Tadi kan ada kartu itu tadi, sehingga anak-anak merasa tertarik dengan pembelajaran itu. Baik, berarti kan Bapak satu kali sudah pernah melakukan. Iya. Kira-kira nih Pak, perlukah Bapak menyiapkan lagi metode pembelajaran yang baru, atau mungkin itu dikembangkan lagi? Itu menurut Bapak bagaimana? Ya, mungkin karena itu anak-anak suka nggih. Iya. Mungkin saya akan mencoba menggunakan metode itu lagi. Nanti akan saya kembangkan lagi dengan metode-metode yang lain, Baik. seperti metode menggunakan apa namanya PGT, metode
aktif tuh loh, Nah. istilahnya Ya, nggak nggak monoton, Nah, betul. nggak monoton mendengarkan saya berbicara di kelas gitu ya. Nah itu, berarti Bapak sudah mempunyai rencana seperti itu ya. Iya. Jadi kedepannya Pak Mus akan mengembangkan dari metode yang sudah pernah dilakukan, kemudian dikembangkan lagi menjadi lebih menarik lagi. Nah, rencana selanjutnya Pak Mus kira-kira akan melaksanakannya kapan Pak? Mungkin secepatnya nggih, karena mungkin ini sudah terlanjur. Kalau kelamaan kalau lama-lama nanti pembelajaran saya nggak maksimal itu toh, sehingga mungkin saya rencana dalam minggu-minggu ini saya akan merubah metode saya dari metode yang ceramah. Saya akan menggunakan metode yang variatif yang mungkin memberikan anak aktif dalam pembelajaran di kelas dengan mungkin dengan metode kooperatif kelompok atau permainan yang lain seperti itu. Saya selingi dengan permainan. Mungkin rencana saya seperti itu untuk kedepan. Saya mendukung Pak apa yang Pak Mus rencanakan itu. Harapannya nanti dari rencana Bapak itu segera ditindaklanjuti, sudah dilaksanakan, dan ini yang menjadi permasalahan yang Bapak alami sekarang sudah ada solusinya. Oke. Oke, kita tunggu ke depannya Pak. Ya. Mungkin Sekali cukup. lagi terima kasih ya Iya, atas sami-sami. solusi, atas pencerahan yang Ibu berikan pada saya. Tadinya masih itu ya Pak, saya masih masih gambar bingung. apa kira-kira benar apa enggak ya, kira-kira saya menggunakan metode ini kira-kira anak gimana gitu loh. Iya. Saya masih geram-geram, Iya. tapi dengan berbicara dengan Ibu, ngobrol sedikit, akhirnya ada pencerahan dari saya ini sehingga ini yang akan saya laksanakan di kelas agar anak-anak di kelas saya lebih aktif dan pembelajaran agama itu menjadi agama yang menjadi pembelajaran yang menyenangkan, Iya, tidak betul. menyesalkan. Iya. Jadi terima kasih Ibu. Iya, sami-sami. Oke. Iya, Pak. Bumut, sini Bumut. Iya, Sini, Bu. sini. Bumut, sini. Iya, Bu. Bagaimana suasana hatinya Bumut hari ini? Alhamdulillah sudah baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat. Ya. Baik Bumut, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ya Bumut, nah tadi saya sudah melihat bagaimana Bu Mutrika melakukan coaching dengan Ya. Pak Mustoli. Ya. Kemudian setelah itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ya. Mutrika setelah apa yang Bu Mutrika lakukan coaching dengan Pak Mustoli. Iya. Kemudian Pak Bu Mutrika, pada coaching hari ini coaching yang Anda lakukan, apakah sudah menurut Anda, menurut Bu Mutrika, apakah sudah sesuai dengan apa yang diminta pada alur tirta? Ya, alhamdulillah tadi saya bersama Pak Mustoleh melakukan coaching di mana saya menjadi coach dan Pak Mustoleh menjadi coachee. Di situ kami sudah melakukan alur tirta mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalahnya juga sudah diungkapkan, kemudian untuk rencana aksi juga Pak Mus alhamdulillah sudah mengungkapkan apa yang harus beliau lakukan untuk masalah yang beliau hadapi, kemudian tujuan dari apa itu namanya yang ingin dicapai Pak Mus itu sudah ketemu Bu. Jadi beliau sudah menemukan apa namanya permasalahannya apa, kemudian solusi juga sudah terungkap dengan sendirinya alhamdulillah Bu. Itu, dan jadi untuk alur tirtanya sudah insya Allah sudah terpenuhi semuanya. Betul sekali Bu Mut, tadi saya juga sudah melihat bagaimana proses coaching jenengan dengan Pak Mus selaku coaching. Tadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Pak Bu Mutrika kepada Pak Mustoleh juga sepertinya sudah mengacu pada tirta, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu Mut, ya. Iya. Kemudian pada tadi yang dilakukan kepada Pak Mustoleh, kompetensi yang ingin apa itu dicapai, kompetensi apa yang ingin dicapai Bu Mut pada kegiatan tadi? Iya Bu, jadi di awal praobservasi itu tadi kan saya mengatakan bahwa saya ingin mengembangkan kompetensi dalam hal presence atau kehadiran penuh. Jadi di situ tadi saya usahakan untuk
menghadirkan penuh diri saya ketika Pak Mustoleh mengungkapkan apa yang menjadi permasalahannya, keluh kesahnya selama ini. Kemudian saya berikan perhatian khusus, kira-kira Pak Mustoleh juga bisa mengungkapkan apa yang beliau harus lakukan, sehingga di situ saya mulai bisa memancing dengan pertanyaan-pertanyaan itu tadi, dan alhamdulillah saya bisa hadir penuh di situ Bu, untuk Luar biasa Pak Mut. untuk Pak Mustoleh itu seperti itu Bu. Luar biasa Bu Mut apa yang sudah panjenengan lakukan di kegiatan coaching dengan Pak Mus. Kemudian pertanyaan selanjutnya sebelum penutupan, kompetensi mana sih yang panjenengan rasakan ketika berhadapan dengan Pak Mus tadi? Apa itu diri Anda apakah sudah memberikan yang baik untuk Pak Mus? Ya, alhamdulillah tadi Pak Mus dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ungkapkan itu, beliau sudah bisa mengungkapkan apa yang menjadi keluh kesahnya selama ini dalam proses pembelajaran yang masih biasa saja. Itu Pak Mus sudah mengungkapkan Bu. Jadi di situ saya berarti sudah bisa berhasil dalam menstimulus Pak Mus untuk mengungkapkan apa yang menjadi keluh kesahnya, kemudian solusi-solusi itu datang dengan sendirinya dari Ya, Pak betul sekali Ustadz, ya. seperti itu. Ya, betul sekali. Saya tadi juga melihat bagaimana panjenengan tadi menggali pertanyaan-pertanyaan dari Pak Mus sehingga Pak Mus bisa menceritakan dengan baik juga apa keluh kesahnya. Ya, itu saja Bu Mutrika. Sudah luar biasa yang panjenengan lakukan ketika panjenengan sebagai coach dengan Pak Mus. Harapannya semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita semua, khususnya panjenengan selaku coach pada saat ini. Terima kasih Bu Mut. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu. Moga-moga kita kembali lagi.